Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Terkutuk. Di sini kita bakal bahas tentang kisah horor, mulai dari hantu, kriminal, misteri, sampai konspirasi-konspirasi teori yang bakal membuat kepala kalian meledak deh. Di episode kali ini, kita bakal bahas cerita-cerita hantu di salah satu universitas terkenal di Jawa Timur, yaitu Universitas Brawijaya. So pasti, tiap kampus punya hantu-hantu endemiknya sendiri. Kalian penasaran? Check it out! 1. Hantu muka rata. Kita mulai dari cerita yang paling terkenal di UB, apalagi kalau bukan hantu muka rata. Biasanya, semakin larut malam, perpustakaan pusat mulai lengang, cuma segelintir mahasiswa yang masih bergelut dengan tugas yang udah dikejar deadline, hitung-hitung wifi, gratis, ya kan? Waktu itu, ada seorang mahasiswa, anggap saja bernama Dika. Dika sedang mengetik makalahnya dengan mata setengah ngantuk. Kebiasaan sistem kebut semalam ini mah. Tiba-tiba, gedebuk. Ada suara benda jatuh dari rak buku belakang mengusiknya. Kemudian, Dika menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin hanya angin, pikirnya. Namun, ketika Dika kembali fokus ke layar laptop, suara langkah pelan terdengar mendekat. Dika mencoba menoleh ke belakangnya, ke arah rak buku. Tiba-tiba, Dika melihat seorang perempuan dengan rambut panjang sedang berdiri membelakanginya. "Mbak, cari buku ya?" tanyanya Dika, sambil berusaha tetap tenang. Karena mungkin memang seorang mahasiswi biasa kan? Namun, perempuan itu tidak menjawab. Dika mulai bingung, tapi bisa jadi mbaknya nggak dengar. Saat Dika sudah mulai cuek dan mau kembali, tiba-tiba orang itu menoleh. Jreng! Dika terpaku terdiam. Wajah perempuan itu kosong. Nggak ada mata, nggak ada hidung, dan nggak ada mulut. Hanya permukaan kulit yang rata, serta muka yang pucat gitu. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tanpa babi bu, Dika menutup laptopnya dan berlari sekuat tenaga keluar perpustakaan dan langsung meninggalkan perpustakaan. Semoga Dika besok nggak dimarahi dosen gara-gara makalahnya belum kelar ya. Ini masalahnya ketemu setan loh, Pak Bu dosen. Oh iya, katanya hantu ini juga sering muncul di tempat-tempat lain loh. Kayak FK, FEB, dan tempat lain di UB. Kedua kuntilanak centil. Lanjut ke gedung Widyaloka, salah satu gedung ikonik di Universitas Brawijaya. Gedung ini biasanya dipakai untuk acara-acara resmi, vibes-nya gedung pejabat banget deh. Tapi, mau seikonik apapun, kalau malam bakal tetap sunyi. Hanya ada suara serangga malam yang bersahutan. Namun, bagi mereka yang sering pulang larut, ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar kesunyian, yaitu sesosok kuntilanak yang katanya nih suka berkeliaran malam-malam dan menggoda mahasiswa yang lewat, emang centil. Kali ini, Rangga, mahasiswa tingkat akhir, duduk di bangku taman dekat Widyaloka, mengistirahatkan pikirannya setelah seharian rapat organisasi, menenangkan diri sambil lihat pohon-pohon gede. Gitu. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, lirih tapi jelas. Rangga menoleh, mencari sumber suara. Lagian, siapa iseng tengah malam gini? Di ujung taman, seorang perempuan berbaju putih sedang duduk di bangku, dengan rambut panjang terurai. Ia menatap Rangga sambil tersenyum. Rangga yang masih kebingungan, ini orang atau bukan, mulai memfokuskan matanya ke perempuan itu. "Sendirian, Mas?" Suaranya lembut, tapi terasa menusuk. Rangga pun sadar bahwa yang barusan menyapanya bukan manusia, namun sosok makhluk halus. Rangga tersentak, badannya merinding. Ia yakin sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sana. Lututnya mendadak lemas ketika perempuan itu mulai tertawa lebih keras. Suaranya menggema, mengiris udara malam. Rangga buru-buru berlari, meninggalkan Widyaloka dan bertobat tak pernah lagi duduk di taman itu seorang diri. Bukannya digodain cewek cantik,
malah ketemu yang beginian. Kasian ya, bukannya dapat bunga kampus, malah kedapetan arwahnya aja. Ketiga tangan jahil. Lanjut ke tempat para mahasiswa beristirahat asrama UB. Asrama mahasiswa UB, selain tempatnya, yang kalau malam memang bikin bulu kuduk berdiri, ternyata memang terkenal punya banyak cerita aneh. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah soal tangan jahil. Cerita ini datang dari Rina yang waktu itu baru saja selesai belajar dan bersiap tidur. Tapi ternyata cerita hantu nggak cuma buat yang sistem kebut semalam ya. Ini mahasiswa tidur awal pun juga kena. Ya intinya, lampu kamar sudah dimatikan, kasur udah rapi, pokoknya udah tinggal rebahan deh. Setelah mulai rileks dan tenang, Rina sedikit demi sedikit mulai terlelap. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari meja belajar. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Rina berpikir, mungkin tikus atau serangga. Dengan setengah sadar, Rina membuka mata. Sekilas, ia melihat bukunya bergeser sendiri, pensil jatuh dari meja, dan ada sesuatu yang merayap di permukaan meja. Perasaan Rina awalnya sebal, males banget, karena bisa aja ada hewan liar masuk ke kamar asrama. Setelah nyawa Rina mulai terkumpul, Rina pelan-pelan memfokuskan pandangannya. Ternyata yang dari tadi menggerakkan bukunya itu sebuah tangan. Iya, hanya tangan tanpa tubuh. Kukunya panjang, tangan itu berkulit agak gelap tapi aneh, seperti abu-abu pucat, seakan-akan tangan itu baru dikubur atau terbakar. Tangan itu menggores-gores meja dengan suara mencicit yang bikin bulu kuduk berdiri. Rina menahan napas, tubuhnya kaku. Saat tangan itu mulai bergerak ke arah tempat tidurnya, ia langsung menarik selimut, menutup wajah, dan berdoa dalam hati. Besoknya, ia pindah kamar. Keempat, asrama UB. Sarang hantu, ternyata asrama UB masih memiliki banyak misteri lain. Macam-macam pula. Udah kayak bunga di kebunku. Kali ini korbannya Miki. Suatu malam, ketika ia sedang terlelap, ia merasakan tarikan aneh di selimutnya. Semakin ia berusaha menarik selimutnya kembali, tarikan itu semakin kuat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Dengan jantung berdebar kencang, ia memberanikan diri untuk melihat apa yang menarik selimutnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat tangan hitam kecil, pucat, mencengkeram erat selimutnya. Tangan itu kemudian menghilang. Jangan-jangan ini tangan yang tadi? Nggak hanya Miki, temennya yang baru pulang dari kegiatan kampus, juga mengalami kejadian aneh. Saat melewati jalan menuju asrama, ia melihat seseorang duduk sendirian di warung nasi yang sudah tutup. Sosok itu tidak memiliki wajah, tanpa mata, hidung, atau mulut. Si muka rata juga udah sampai asrama. Selain itu, seorang mahasiswa lain terbangun dari tidurnya dan melihat 3 tuyul kecil berdiri di dekat tempat tidurnya. Tuyul-tuyul itu tidak mengganggunya, tetapi mereka juga tidak mau pergi ketika diminta. Mahasiswa itu merasa sangat ketakutan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur, berharap tuyul-tuyul itu akan segera pergi. Kisah-kisah seram ini hanyalah sebagian kecil dari cerita-cerita yang beredar tentang asrama Kopma. Banyak mahasiswa lain yang juga mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti suara-suara aneh, penampakan bayangan hitam, dan perasaan diawasi. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa takut dan memilih untuk pindah dari asrama. Ini asrama udah kayak penangkaran setan ya. Kelima, mahasiswa terbang. Kita bergeser ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu fakultas yang gedungnya paling mentereng di sekitar bundaran UB. Bukan sulap, bukan sihir, tapi konon di sini ada cerita tentang mahasiswa yang bisa terbang. Sebut saja korban kita kali ini bernama Rudi.
Rudy baru saja keluar dari kelas malamnya. Suasana kampus sudah sepi, hanya ada beberapa mahasiswa yang masih berkeliaran. Saat berjalan menuju parkiran seorang diri, ia melihat seorang mahasiswa duduk di bangku taman, sendirian. Lampu taman yang remang-remang membuat wajah mahasiswa itu terlihat pucat, matanya kosong, menatap lurus ke depan. "Sendiri aja, bro?" tanya Rudy santai, berusaha memecah keheningan. Yang Rudy takutkan, yaitu mungkin mahasiswa ini melamun karena kebanyakan beban hidup, seperti yang sering dialami mahasiswa lainnya. Mahasiswa itu diam, sama sekali nggak bereaksi. Rudy merasa ada yang aneh dengan tatapan kosong dan kesendirian mahasiswa itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyamannya dan melangkah menjauh, berpikir mungkin mahasiswa itu hanya butuh waktu sendiri. Namun, rasa penasaran membuatnya iseng menoleh sekali lagi. Dan disitulah ia melihatnya, mahasiswa itu perlahan melayang dari bangku, naik ke udara, terbang, melayang. Seperti balon yang dilepaskan, mahasiswa itu naik semakin tinggi, tanpa suara, tanpa gerakan. Rudy terpaku, jantungnya hampir copot. Ini pasti setan dong, bukan Superman. Pikirannya kacau antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung kabur sekencang mungkin, meninggalkan tas dan buku-bukunya yang berserakan, nggak peduli kalau motornya masih ada di parkiran. Ia berlari tanpa henti hingga tiba di kosnya. Sejak saat itu, ia nggak pernah pulang sendirian lewat jalan itu lagi. Keenam, hantu patah hati. Kita bergeser lagi, kali ini agak jauh karena kita bakal main ke FISIP di gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Katanya nih, ada cerita tentang hantu mahasiswi yang bunuh diri karena patah hati. Cegil korban playboy kali ya? Konon, mahasiswi itu sering terlihat di lorong-lorong gedung, terutama saat malam hari, mencari sosok yang telah menghancurkan hatinya. Terkadang terdengar rintihannya yang memilukan. Dina, mahasiswi baru, harus menyelesaikan tugasnya di gedung itu saat malam. Kenapa cerita hantu kampus identik sama mereka yang kebut semalam ya? Saat ia lagi asik ngetik di komputer, Dina merasa ada suara isak tangis lirih, tapi jelas terdengar di lorong. Isak tangis itu terdengar sangat sedih, seolah mencerminkan kepedihan yang mendalam, seperti seseorang yang kehilangan harapan. "Siapa itu?" panggilnya. Dina, yang dasarnya penakut, kakinya udah mulai lemes mendengar ada perempuan nangis malam-malam. Namun, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, gak ada suara apapun. Hanya keheningan yang mencekam yang tersisa, membuat bulu kuduk Dina merinding. Ia merasa ada hawa dingin yang menusuk. Gak ada jawaban. Namun, waktu Dina mau kembali nugas, di pantulan layar komputer, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Menangis, tanpa suara. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, seolah telah menangis sepanjang malam, dan ada luka menganga di pergelangan tangannya. "Hi!" Dina menjerit dan berlari keluar, tanpa basa-basi, langsung gaspol, tanpa menoleh kanan kiri, dan meninggalkan laptopnya. Semoga nggak hilang deh laptopnya, lagian nugas SKS mulu. Esoknya, Dina mendengar dari satpam bahwa memang ada mahasiswi yang ditemukan tewas bunuh diri di salah satu ruangan gedung itu beberapa tahun silam. Ketujuh pocong transparan. Yang satu ini kedengarannya emang agak lucu sih. Cerita kali ini tentang sesosok pocong yang suka nongol di UB. Uniknya, pocong ini nomaden, suka pindah-pindah tempat. Mulai dari hutan kecil di sekitar FMIPA, lalu Filkom, Vapet, dan FTP, dan mungkin masih ada beberapa tempat lain. Banyak mahasiswa yang menghindari melewati tempat-tempat tadi saat malam, terutama setelah mendengar kisah tentang pocong transparan. Konon, pocong ini suka bergentayangan di tempat-tempat yang sepi
dan gelap mencari mangsa yang berani mengganggunya atau sekadar lewat. Salah satu korbannya itu Adi, seorang mahasiswa, nekat melewati hutan MIPA itu untuk jalan pintas ke kosnya. Awalnya, semuanya terasa biasa. Namun, di tengah jalan, ia syok karena melihat sosok pocong berdiri di bawah pohon besar. Angin malam berhembus pelan, dedaunan bergesekan, menambah suasana mencekam, seolah alam pun ikut merasakan kehadiran makhluk itu. Pocong itu tidak utuh, hanya separuh tubuhnya yang terlihat seperti menghilang di udara. Sisanya seakan-akan terlihat, tapi seakan-akan bukan tubuhnya juga. Bingung ya? Sama. Pocong itu seperti ilusi, kadang ada, kadang hilang, membuat Adi meragukan kewarasannya dan bertanya-tanya, apakah yang dilihatnya itu nyata? Ngerinya, mata pocong itu seakan-akan mengikuti Adi. Dengan napas tersengal, Adi berlari sekencang mungkin, merasa tatapan kosong pocong itu mengikutinya sampai ke pintu kosnya. Untungnya, si pocong gak ngikut sampai kos Adi ya. Tapi, sejak malam itu, Adi selalu merasa diawasi. Bahkan, di dalam kamarnya yang terkunci rapat. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamarnya yang gelap. Kedelapan tuyul imut. Siapa suka main sama anak kecil? Aku. Eits, tapi kalau anak kecilnya makhluk astral masih suka nggak? Kalau iya, kalian bisa datang ke Via, khususnya di Gedung A. Konon katanya, di lantai 3. Gedung A, Via, ada satu kamar mandi yang konon dihuni oleh tuyul-tuyul imut, hihihi. Konon, mereka suka bermain di sana, terutama saat malam hari, dan kadang-kadang menampakkan diri pada orang-orang yang masuk ke kamar mandi. Sebut saja Bima, seorang mahasiswa, masuk ke kamar mandi di lantai 3 setelah jam 7 malam. Saat itu, Bima lagi membasuh wajah, tiba-tiba, keran air di sebelahnya menyala sendiri. Air menyembur deras, membasahi lantai kamar mandi. Bima mulai kepikiran, mungkin kerannya rusak. Dan dengan hati jengkel nih, Bima pengen komplain ke pengelola gedung. Belum sempat mengeringkan muka, tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil. Tawa itu terdengar riang. Namun, ada nada aneh yang membuat bulu kuduk Bima merinding. Bima menoleh, dan di cermin, ia melihat sesosok bocah kecil menari-nari kegirangan. Mata tuyul itu bertemu dengannya, dan senyum lebar tersungging di wajahnya. Lebarnya tuh gak ngotak. Mulutnya kayak dari telinga satu ke telinga yang lain. Gigi-giginya terlihat runcing, dan matanya berkilat-kilat aneh. Bima tersentak mundur, lalu berlari keluar tanpa menutup keran. Sejak saat itu, ia menghindari kamar mandi itu setiap malam. Katanya nih, kalau nggak buru-buru keluar, pintu kamar mandi bakal ditutup dan lampunya dimatiin. Iseng banget nih, anak setan. Kesembilan, teror hantu kadaver. Di Fakultas Kedokteran, praktikum kadaver selalu menjadi momok menakutkan bagi para mahasiswa. Terlebih, beredar cerita tentang seorang dosen yang mewasiatkan tubuhnya untuk dijadikan bahan praktikum. Bikin kisah hantu kadaver semakin menyeramkan. Caca, salah satu mahasiswa, merasa sangat gelisah menjelang praktikum anatomi. Praktikum dilaksanakan malam hari. Caca dan teman-temannya memasuki ruang praktikum nomor 3, sebuah ruangan yang dikenal angker. Bau formalin dan aroma busuk menyambut mereka. Di hadapan mereka, terbujur kaku sesosok kadaver. Ngerinya mayat ini tanpa identitas yang ditemukan hanyut di sungai. Dengan tangan gemetar, Caca dan Raka mulai melakukan pembedahan. Pisau bedah menyayat kulit kadaver yang lembek, mengeluarkan cairan hitam keruh. Bau busuk semakin menyebar, membuat Via dan teman-temannya mual. Caca berusaha menahan rasa takut dan mualnya, mengikuti instruksi dosen.
Setelah 2 jam, praktikum berakhir. Caca dan Raka membereskan peralatan. Namun Raka masih ingin menyelesaikan sayatan terakhirnya. Caca merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi. Saat hendak keluar, pintu ruangan tiba-tiba terkunci. Panik, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka dan seorang pria berkemeja rapi, mirip dosen, muncul di hadapan mereka. Ia bertanya, mengapa mereka masih di sana? Setelah menjawab, Caca dan Raka bergegas pergi. Di gazebo, Caca dan Raka menceritakan kejadian aneh itu kepada Via. Via menunjukkan foto seorang dosen yang telah meninggal 2 tahun lalu, dan ternyata pria itu adalah orang yang sama. Mereka menyadari pria yang menolong mereka adalah hantu dosen kadaver. Sejak saat itu, kisah hantu dosen kadaver semakin tersebar luas di kalangan mahasiswa kedokteran. Senggaknya, si dosen baiklah ya. Ke-10 Mbak Sri. Kita tutup kisah ngeri di UB ini dengan Mbak Sri. Konon, ia adalah seorang wanita muda yang cantik, seusia mahasiswi, namun tak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Kisahnya menjadi legenda, diwariskan dari mulut ke mulut, bikin bulu kuduk merinding. Cerita ini datang dari Rina, seorang mahasiswi FEB yang lagi kuliah malam. Ruang kelas agak sepi, hanya ada beberapa mahasiswa dan dosen yang tersisa. Saat dosen sedang menjelaskan materi, Rina merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia menoleh ke belakang dan matanya membelalak. Di bangku paling belakang, duduk seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan scarf kuning yang menutupi sebagian wajahnya. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia yakin wanita itu adalah Mbak Sri. Rina mencoba untuk tetap fokus pada kuliah, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mbak Sri. Wanita itu terlihat sangat nyata. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kehadirannya. Mbak Sri ini kelihatan sedih banget. Tiba-tiba, Mbak Sri menoleh ke arah Rina. Matanya kosong, tanpa ekspresi. Rina merasa seperti ditusuk oleh tatapan itu. Ia menundukkan kepala. Hi! Setelah kuliah selesai, Rina bergegas keluar dari ruang kelas. Ia merasa lega bisa keluar dari sana. Namun, ia masih merasa diawasi. Ia menoleh ke belakang dan melihat Mbak Sri berdiri di koridor, menatapnya dengan tatapan kosong. Rina berlari sekencang, mungkin, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Rina selalu merasa takut setiap kali mengikuti kuliah malam. Ia tahu, Mbak Sri selalu ada di sana, mengawasi setiap gerakannya. Gimana, serem bukan? Sekaligus ngingetin kita untuk lebih ingat waktu saat di kampus, dan jangan ngerjain tugas pakai sistem SKS deh. Ternyata, ungkapan buru-buru temannya setan, itu bener ya. Anyway, kira-kira para mahasiswa atau alumni UB, ada yang masih punya cerita horor lain gak nih? Komen di bawah ya. Itu dulu untuk episode kita kali ini. Kira-kira kita bahas apa lagi ya episode selanjutnya? Punya kisah horor, pengalaman mistis, atau misteri kriminal? Kirim ke email berikut ini, siapa tahu jadi bahan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan kisah seram terbaru. Stay creepy, Sobat Terkutuk.